Sementara Xiao Yan menyembuhkan luka fisiknya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, pikirannya berpacu. Jalan menuju alam rahasia seharusnya telah disegel. Fakta bahwa ketiga Void Master telah masuk berarti mereka pasti adalah penguasa ilusi. Diam-diam dia membiarkan mereka lewat. Ini adalah jurus mematikan keduanya. Bahkan jika dia membunuhku, dia masih bisa merebut mata anjing itu secara paksa. Bahaya pertempuran ini telah mencapai puncaknya. Sedikit kesalahan langkah, dan bukan hanya klonnya yang akan sangat melemah, tetapi tubuh utamanya juga akan menderita luka parah. Namun, fondasi Xiao Yan tak terduga. Selama dia mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan mereka, dia masih memegang secercah harapan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lengan Xiao Yan yang terputus beregenerasi seketika. Luka mengerikan di perutnya juga sembuh sepenuhnya. Kekuatan generasi yang menakutkan dari tubuh roh primordialnya. Dia sebenarnya tidak takut dengan luka-luka seperti itu, karena kecepatan pemulihannya sangat cepat. Tentu saja, jika dia terus menderita pukulan dahsyat, kecepatan pemulihannya pada akhirnya akan melambat. Asteris Puff. Asteris cahaya hitam dingin dan sunyi lainnya menyambar, bukan dari pedang itu sendiri, tetapi dari aturan pemerintahan. Bahkan dengan jiwa Xiao Yan yang aktif dan dia menghilang ke dalam kehampaan, Xiao Yan masih terus dikejar tanpa henti. Pada saat kritis ini, Xiao Yan bereaksi dengan kecepatan kilat, namun dia tetap tidak bisa menghindari takdirnya. Lengan kirinya terputus, darah berceceran seperti burung layang-layang. Kali ini, luka itu terjerat dengan kekuatan korupsi gelap, yang dengan panik memperlambat pemulihannya. Wajah Xiao Yan sedingin es saat dia dengan ganas mengaktifkan darah dan ki-nya yang mendidih. Daging dan darahnya dengan gigih beregenerasi. Meskipun kecepatannya terbatas, daging dan darahnya akhirnya terhubung kembali. Menyerahlah dalam perjuangan. Di alam mimpi ini di mana realitas dan ilusi saling terkait, kekuatanmu yang menggelikan hanyalah ratapan anjing yang kalah. Penguasa kekosongan, yang berada di tengah tiga kepala, mencibir dan mengejek Yuan-Yuan yang perkasa, termasuk penguasa ilusi. Situasi pertempuran berbalik secara dramatis. Dalam pertarungan singkat, Xiao Yan menerima pukulan berat berulang kali, tampak tak berdaya untuk melawan balik. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat ia mengayunkan halberd Xuanbing, merobek ruang dan berubah menjadi bayangan yang menutupi langit, sepenuhnya menghalangi semua jalur pelarian Xiao Yan. Pada saat yang sama, kristal merah darah di dadanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, melepaskan daya hisap yang melahap segalanya. Hal ini menyebabkan sosok Xiao Yan tiba-tiba membeku, dia berada dalam situasi yang genting, terutama karena lawannya dapat bergerak bebas di ruang angkasa dan menguncinya dengan tepat. Mengetahui bahwa menghindar saja tidak ada gunanya, Xiao Yan segera berhenti mundur, tatapannya berkilat seperti darah. Kekuatan jiwa Sujing meledak, berubah menjadi api jiwa putih yang mengeras, melonjak dan menyatu bersama lengan Xiao Yan yang terangkat dan patah. Dia sekali lagi mencoba menggunakan teknik pertarungan jiwanya, kekuatan pikiran, yang sebelumnya dengan mudah dikalahkan oleh penguasa ilusi. Karena itu, saat dia melepaskannya, panji penekan jiwa muncul seperti naga hitam yang keluar dari jurang, kekuatan jiwanya yang bergelombang mengalir deras. Pikiran Xiao Yan menajam, dan dia dengan paksa mencoba memperkuat kekuatan jiwa ini di dalam jiwanya sendiri. Sebuah hantu iblis putih besar, seperti sambaran petir, menerobos ruang angkasa dengan ujung jarinya. Itu tidak sunyi, namun mengguncang jiwa. Seekor semut berani melepaskan teknik pertarungan jiwa di hadapan tuannya. Tepat ketika jari pemusnah susunan Yuan jiwa Xiao Yan hendak menyerang gabungan ketiganya, suara penguasa ilusi menusuk seperti duri es. Serangan yang mengguncang bumi itu hancur seketika, serangan Xiao Yan lenyap, sementara serangan fatal dari ketiganya, Suzu, dan Suzu, sudah menimpanya. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan yang hancur berkeping-keping tertusuk sepenuhnya, tulang-tulangnya remuk, dan anggota tubuhnya terkoyak menjadi kabut darah. Melihat ini, wajah Suzu tiba-tiba menunjukkan kegilaan haus darah, keinginan untuk memberikan kehancuran total kepada Xiao Yan saat itu juga. Xiao Yan meraung seperti Leopold, sosoknya menginjak-injak kehampaan.
Kecepatannya melonjak hingga batasnya, berniat untuk sepenuhnya menghapus keberadaan Xiao Yan dari dunia. Tunggu, penguasa ilusi, aku menjawabmu. Pada saat kritis hidup dan mati ini, mata anjing muncul entah dari mana, mewujudkan wujud aslinya. Ia dengan tegas menghalangi tubuh Xiao Yan yang hancur, masih tanpa tangan atau anggota tubuh. Tangisan yang tegas dan menyayat hati ini bergema seperti guntur dari langit jauh di dalam jiwa Xiao Yan. Mata anjing, baginya, telah memilih untuk berkompromi dengan musuh bebuyutannya, mengeluarkan raungan yang memilukan hati. Pada saat itu, sosok penguasa kekosongan tiba-tiba dan anehnya terhenti, seolah-olah digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Bilah hitamnya yang tidak beraturan dan medan Xuanbing melayang dengan sangat berbahaya, hanya sehelai rambut saja dari mata anjing. Kilatan dingin hampir menyentuh jiwa mata anjing itu. Oh, akhirnya kau setuju. Suara penguasa ilusi mengandung sedikit rasa geli. Penguasa ilusi, mengapa kau menghalangi jalanku? Terdengar raungan marah. Namun, penguasa ilusi sama sekali mengabaikan semua yang telah dilakukan Suzu, membiarkan Suzu memasuki tempat ini. Pada saat ini, semuanya sesuai dengan perhitungannya, menghancurkan mata anjing itu dan membuatnya tunduk adalah niat sebenarnya. Adapun hidup atau mati Xiao Yan, itu hanyalah masalah kekhawatiran. Tepat saat itu, suara retakan keras daging yang menggeliat terdengar dari balik mata anjing itu. Tubuh Xiao Yan yang hancur kembali menyatu, seluruh tubuhnya berkilauan dengan api merah menyala. Seperti magma mendidih, ia memancarkan panas yang sangat kuat yang mampu membakar segalanya. Pada saat ini, sebuah tangan yang diselimuti cahaya merah dengan mantap bertumpu di bahu Dok Ai yang kosong. Aku, Xiao Yan, sama sekali tidak membutuhkanmu untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan hidupku. Dia adalah musuh bebuyutan mereka yang membantai garis keturunan bola rohmu. Bagaimana kau bisa menundukkan kepala? Bayangan Xiao Yan perlahan mengeras di samping Dok Ai. Auranya tiba-tiba melonjak, meluap dengan niat bertempur yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membakar langit. Dok Ai gemetar hebat, menatap Xiao Yan yang terlahir kembali, mengetahui bahwa peluang untuk memenangkan pertempuran sangat tipis, tetapi jika mereka terus bertarung, Kong Zhen akan binasa. Kita bersaudara, bersatu, akan menerobos kesulitan apa yang ada dalam mengatasi pengepungan ini. Suara Xiao Yan mengguncang alam semesta. Tatapannya membara saat ia menatap Dok Ai, matanya dipenuhi dengan kepercayaan tanpa syarat. Sepanjang perjalanan ini, mereka telah melewati hidup dan mati bersama, saling menyelamatkan berkali-kali. Ketika Xiao Yan mengetahui bahwa penguasa ilusi adalah dalang di balik penghancuran bola roh, dia bersumpah, dia lebih memilih mati daripada membiarkan mata anjing berlutut di hadapannya. Bahkan jika itu berarti menghadapi 9 kematian dan 1000 kematian, dia akan bertarung sampai mati untuk menerobos dan membunuhmu, kau yang telah mengotori mataku. Suara mata anjing tercekat dan bergetar. Sebelum dia selesai berbicara, dua mata biru gelap di perutnya tiba-tiba memancarkan cahaya biru mengerikan yang merobek mimpi itu. Mimpi dan ilusi omong kosong apa itu, berikan padaku, aku akan menghancurkannya semua. Raungan yang marah itu langsung menyulut medan perang yang sunyi senyap. Tatapan Xiao Yan, seperti pisau tajam, tertuju pada gabungan ketiga penguasa Void. Dasar bodoh yang keras kepala. Pilihanmu sama saja dengan mencari kehancuranmu sendiri. Di sini, nyawa kalian ada di tanganku. Suara penguasa ilusi terdengar dingin membekukan. Dia melepaskan belenggu pada Void Lord, dan pemandangan di sekitarnya tampak runtuh sedikit demi sedikit, hanya untuk ditutupi oleh lapisan kekuatan yang lebih besar lagi. Ini adalah penguasa ilusi dan mata anjing, esensi ras mereka bertabrakan. Di bawah kaki Xiao Yan, kilat menyambar. Kali ini, dia yang mengambil langkah pertama. Hanya semut tingkat 4, dengan tubuh lemah, tidak mampu menahan kekuatan aturanku, namun kalian berani melawan kami dengan damai. Penguasa kekosongan meraung, mengendalikan tubuhnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya yang tiba-tiba, melepaskan pedang hitam yang diresapi kekuatan aturan. Xiao Yan, tubuhnya meledak dengan api darah, dengan ganas mengangkat jari telunjuknya yang tersisa, mengumpulkan kekuatan penghancur,
Membidik Suzu. Laporkan padaku. Bab 5031. Teriakan dahsyat itu seketika menyulut seluruh medan pertempuran mimpi. Kekuatan penghancur yang terkompresi hingga batasnya di ujung jari Xiao Yan tiba-tiba meledak, tetapi bukan teknik pertarungan jiwa sebelumnya. Cahaya merah menyala di sekelilingnya, liar dan tak terkendali seperti kilat. Saat api pemusnahan berkobar liar di dalam hati Xiao Yan seperti gunung berapi, api yang terpendam di dalam dirinya tampak sepenuhnya menyala, meletus tanpa peringatan. Bahkan melebihi ekspektasinya sendiri, fenomena aneh ini pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya setiap kali Xiao Yan jatuh ke dalam kemarahan yang ekstrim atau situasi hidup dan mati, api pemusnahan yang sebelumnya tak terkendali ini akan langsung terbangun, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Cahaya merah menyala menerobos kehampaan, menyambar seperti kilat yang melesat, sama sekali tak terduga. Setiap kilatan dengan mudah membelah ruang, bertabrakan dengan keras dengan pedang hitam yang berisi aturan yang telah dilemparkan Suzu. Kedua aturan itu, yang diresapi dengan kekuatan primal, bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, aturan gelap suci yang angkuh hancur seperti kaca rapuh, musnah sedikit demi sedikit. Mustahil. Ketiga kepala Suzu tersentak ke belakang, memperlihatkan kengerian yang luar biasa. Dia menatap dengan tak percaya pada kekuatan aturannya yang langsung hancur, dengan panik mengaktifkan tubuhnya yang menyatu. Tombak Xuanbing mengeluarkan semburan dingin, berusaha menghalangi cahaya merah yang mematikan. Asteris klang, klang, klang. Asteris kapak aturan beku, saat bersentuhan dengan cahaya merah, meleleh seperti es di bawah besi panas, lalu runtuh tanpa peringatan, meledak menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan berdiri tegak di kehampaan, sosoknya tak bergerak di tengah aliran energi yang mengamuk. Pada saat ini, penguasa ilusi sedang ditahan dengan ketat oleh kekuatan primal yang meletus dari mata anjing. Dia harus menunda, dia harus merebut kesempatan singkat ini untuk memberikan pukulan terberat kepada ketiga penguasa kekosongan. Bahkan amarah di mata Xiao Yan pun padam sepenuhnya, membekukannya hingga ke titik ekstrim. Api peringatan, yang melingkari tubuhnya, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan aura penghancur yang mampu membakar segalanya. Dengan satu langkah, sosoknya muncul seperti hantu tepat di depan entitas tiga arah yang menyatu itu. Jari yang diselimuti cahaya merah kehancuran, membawa niat penghakiman, tanpa ampun menyerang dahi kepala paling ganas di tengah entitas yang menyatu itu. Dengan teriakan keras dari Xiao Yan, api peringatan, seperti sumber kekuatan penghancur dunia yang dinyalakan, mengalir ke ujung jarinya. Bum bum bum. Ketiga kepala raksasa itu meledak serentak seperti buah beri yang matang. Daging kotor dan tulang-tulang yang hancur berserakan dalam cahaya merah tua, pemandangan berdarah dan mengerikan. Tubuh besar yang menyatu secara paksa, kini terluka parah, ditambah dengan lanskap mimpi ilusi yang diciptakan oleh penguasa ilusi, yang terganggu dan terguncang hebat oleh kekuatan primal mata anjing, tidak dapat dipertahankan lagi. Pada saat itu, ketiganya terpisah secara paksa, berubah menjadi tiga tubuh tanpa kepala, tanpa aura, dan hancur. Namun, ini tidak cukup untuk membekukan mereka sepenuhnya. Sisa-sisa penguasa Void, meskipun tanpa kepala, tiba-tiba membuka lengannya, mengeluarkan raungan tanpa suara. Dada Sumi diselimuti cahaya hitam. Aturan gelap yang pekat melonjak dan menyebar seperti gelombang tinta, dengan cepat membangun pertahanan, mencoba untuk memblokir serangan destruktif Xiao Yan selanjutnya. Seluruh teknik pemindahan Gunung Yaonantian hancur berkeping-keping oleh energi yang dahsyat. Tubuhnya penuh dengan retakan, meneteskan darah, pemandangan yang menyedihkan. Gua petir es paling menderita, medan Xuanbing telah hancur akibat benturan tersebut. Dampak dahsyat dari fusi itu kini terlihat jelas. Ketiga aura telah mencapai puncaknya. Hilang sudah jejak kekuatan mereka sebelumnya. Beberapa saat sebelumnya, mereka telah menghancurkan Xiao Yan seperti mangsa penghisap darah, tetapi dalam sekejap, mereka dipaksa untuk hancur dan berada di ambang kehancuran oleh serangan lawan. Xiao Yan berada di ruang hampa yang dipenuhi energi. Matanya, menyala dengan api merah menyala, bersinar seperti dua bintang yang terbakar,
disertai dengan niat membunuh yang mengerikan yang berkedip tanpa henti, dan cahaya merah dahsyat yang menyapu ruang hampa di sekitarnya. Sekarang giliran saya, katanya, suaranya yang dingin tanpa emosi, namun lebih menakutkan daripada raungan apapun. Rasa dingin yang menusuk tulang terpancar darinya saat dia melangkah maju, tanpa teknik mewah atau keterampilan bertarung yang kompleks, hanya melepaskan kekuatan paling primitif dan ganas. Guntur bergemuruh di bawah kakinya, dan sosok Xiao Yan menghilang tiba-tiba. Itu terjadi lebih cepat dari yang bisa diperkirakan. Namun, Xiao Yan tidak langsung memilih untuk memusnahkan sisa-sisa Void Lord. Pikirannya jernih, dan dia tahu betul bahwa ini hanyalah proyeksi avatar Void Lord, dan menghancurkannya akan memiliki arti yang terbatas. Oleh karena itu, pilihan pertamanya tetap sama dengan rencana awalnya, membunuh Ice Thunder Cave yang terlemah dan berkinerja terburuk. Aura Ice Thunder Cave lemah, dan kilatan cahaya merah tiba-tiba muncul di depan matanya. Dinginnya kematian seketika memadamkan inti yang berdenyut di dalam tubuhnya yang tersisa. Dia ketakutan dan segera mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa tanpa mempedulikan konsekuensinya. Para dewa meletus dengan embun beku terakhir dan kilat merah tua mereka. Tetapi, itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Selamatkan aku, Tuan! Bing Lei Dong berteriak putus asa, tetapi sudah terlambat. Kekacauan primordial, yang melambangkan pemusnahan dan akhir, menyapu masuk seperti tubuh kerangka, seketika menutupi kepalanya yang baru terbentuk. Ia melahap tubuh yang retak itu, mengembang seperti boneka yang terbakar dalam cahaya merah sebelum meledak sepenuhnya. Di tingkat kelima, klon Ice Thunder Frozen, seorang ahli keadaan mental, binasa. Anehnya, sementara tubuhnya meledak, jantungnya tetap utuh, menghilang sebelum Xiao Yan bahkan dapat meraihnya. Ini adalah esensi jiwa dari master tingkat kelima, upaya pelarian yang tergesa-gesa. Bagaimana mungkin Panji penekan jiwa, yang siap menyerang, memberinya kesempatan? Sebuah gulungan gelap tunggal seketika menyerap sisa jiwanya. Saat klon Ice Thunder Frozen binasa, jauh di dunia yang beku dan tandus, di inti badai salju yang tak pernah mencair selama ribuan tahun, sesosok patung es, yang tertidur selama periode yang tidak diketahui, tiba-tiba membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan teror dan kebencian yang luar biasa. Jadi benar si Void Lord terkutuk itulah yang terbunuh. Raungannya, amarahnya mengguncang seluruh pasukan. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya hanyalah aura immortal cabang bumi. Sosok ini tak lain adalah wujud asli Ice Thunder Cave. Meskipun tidak sepenuhnya musnah, kehilangan avatar yang kuat ini adalah harga yang mahal untuk dibayar, hampir setara dengan memulai dari awal. Sebagai immortal ilahi, ia tentu saja memiliki rencana darurat. Tetapi saat ini, hanya rasa takut yang mendalam terhadap Void Lord dan Xiao Yan yang tersisa di hatinya. Ia tidak ingin memprovokasi kedua bintang mematikan ini. Saat ini, Xiao Yan bergerak, targetnya tertuju pada Yao Nantian yang terluka parah. Menyaksikan serangan mematikan Ice Thunder Cave dan kelicikan serta kelicikan Yao Nantian, ia langsung dipenuhi amarah. Mengabaikan segalanya, ia membakar energi sumbernya, mengaktifkan artefak penyelamat hidupnya yang paling berharga, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan putus asa bergegas menuju sisa-sisa Void Lord. Suzu, cepat selamatkan tubuhku yang terluka. Dengan alis berkerut, dia mengangkat tangannya dan memadamkan cahaya hitam cincin Raja Iblis. Sang bijak agung meluas dengan cepat, berusaha membentuk penghalang untuk melindungi Yao Nantian, dan juga untuk melindungi Xiao Yan yang tangguh.